Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aldehid atau alkanal. Sebelumnya, perkenalkan saya Afdela Amalia, PSC 3. Saya Silner Hayati, nomor absen 10. Saya Irman Rumasita, absen 15. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan aldehid. Aldehid atau alkanal merupakan senyawa turunan alkana dengan rumus umum CnH2nO dengan rumus strukturnya RCOH dan memiliki gugus fungsi COH. Berikut ini adalah contoh-contoh alkanal beserta rumus strukturnya. Yang pertama adalah metanol, etanol, dan propanol. Tata nama aldehid. Untuk aldehid, cara penamaannya sama dengan beberapa senyawa turunan alkana yang lain, yaitu menggunakan nama IUPAC dan juga trivial. Penamaan berdasarkan IUPAC pada aldehid pada dasarnya mirip dengan penamaan pada alkana. Tahapan dalam menentukan tata nama IUPAC pada alkanal. Yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Tahapan selanjutnya yaitu penomoran rantai induk, dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COH. Hal ini disebabkan karena gugus fungsi pada aldehid selalu terletak paling ujung, dan atom karbon pada gugus fungsi selalu mendapat nomor 1. Dan selanjutnya yaitu penamaan cabang alkil, seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, penamaan senyawa dilakukan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, kemudian nama cabang alkil, dan terakhir nama rantai induk. Selanjutnya, tata nama trivial. Nama trivial pada aldehid lebih sering digunakan dengan imbuhan kata aldehida pada akhirannya. Contoh penamaan aldehid menggunakan cara trivial. Yang pertama adalah formaldehida, lalu ada propanaldehida, asetoldehida, dan butiraldehida. Isomer aldehid memiliki dua jenis isomer. Yang pertama, isomer struktur dan isomer fungsi. Dikatakan isomer struktur apabila rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Contohnya, senyawa butanal berisomer dengan 2-metilpropanal dan keduanya memiliki molekul yang sama yaitu C4H8O. Yang kedua, ada isomer fungsi aldehid. Isomer fungsi adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Aldehid berisomer dengan keton. Aldehid COH dan ketonnya COR dengan rumus umum CnH2nO. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi-reaksi pada aldehid. Reaksi oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat yang digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Oksidator yang dapat digunakan pada Fehling dengan molekul CuO, lalu Tolens dengan molekul Ag2O, lalu KMNO4, NaLO4, atau K2CR2O7. Oksidator yang dapat direaksikan dengan aldehid yaitu Fehling dan Tolens. Oksidasi dengan Fehling, reaksi umumnya yang pertama aldehid ditambah dengan Fehling lalu menjadi asam karboksilat dan tembaga oksida dengan molekul Cu2O yang menjadi endapan merah bata. Lalu oksidasi dengan Tolens, reaksi umumnya yang pertama aldehid ditambah dengan Fehling lalu menjadi asam karboksilat dan endapan perak dengan molekul 2Ag. Yang kedua, reaksi reduksi aldehid menghasilkan alkohol primer dengan reduktor H2, lalu menghasilkan reaksi umum aldehid RCOH menghasilkan alkohol primer RCH2OH. Lalu contohnya asetaldehid yang menghasilkan etanol.
Oke, di sini kita akan membahas tentang sinetesis aldehid. Yang pertama, reaksi oksidasi alkohol primer. Reaksi umumnya yaitu alkohol primer beroksidasi menjadi aldehid. Contohnya, oksidasi propanol menghasilkan propanal. Yang kedua, yaitu ada reaksi ozonisasi alkena. Pada reaksi ozonisasi terjadi pemutusan ikatan rangkap 2 pada alkena sehingga menghasilkan aldehid. Contohnya, ozonisasi 2-butena menghasilkan asetaldehid. Yang ketiga, ada reaksi pemecahan glikol menghasilkan formaldehida. Glikol merupakan polialkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil yaitu min-OH. Glikol dipecah menjadi 2 formaldehida dengan Pb atau OCOCH34 atau HiO4. Yang terakhir, kita akan membahas tentang aplikasi pada senyawa aldehid. Aldehid dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk bahan membuat formalin. Lalu, untuk membuat berbagai jenis plastik termoset atau plastik yang tidak dapat meleleh pada pemanasan. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.